Jadi dalam video pembelajaran ini ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian geografi. Yang kedua, sejarah perkembangan geografi. Yang ketiga, objek studi dan aspek geografi. Yang keempat, ruang lingkup geografi. Yang kelima, konsep geografi. Dan yang keenam, prinsip geografi. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian geografi. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan geografik. Geo artinya bumi dan geografik berarti lukisan, tulisan, atau deskripsi. Secara sederhana, geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Definisi geografi secara luas adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti penduduk, flora, fauna, batuan, iklim, tanah, air, dan interaksi yang terjadi antara fenomena-fenomena tersebut. Definisi geografi banyak dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, Eratosthenes 276 sampai 194 sebelum Masehi. Menurutnya, geografi berasal dari kata geographica yang artinya penulisan atau penggambaran bumi. Yang kedua, pendapat dari Claudius Ptolemaeus. Geografi adalah suatu penyajian sebagian atau seluruh permukaan bumi sama fenomena yang terkandung di dalamnya dalam bentuk peta. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sejarah perkembangan geografi. Pada mulanya, geografi menceritakan tentang berbagai tempat di permukaan bumi sebagai hasil penjelajahan ke berbagai tempat ke penjuru dunia yang disebut aliran geografi. Pemahaman tentang geografi tersebut mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring dengan kemajuan pemikiran penelaan manusia. Bernardus Varius membagi bidang kajian geografi menjadi dua, yaitu geografi umum dan geografi khusus. Perkembangan geografi juga dipengaruhi oleh pemikiran Darwin dengan teori evolusi dalam perkembangan makhluk hidup. Adapun objek studi dan aspek geografi. Objek bidang ilmu geografi terdiri atas objek material berkaitan dengan substansi materi yang dikaji dan objek fenomena geografi berkaitan dengan pendekatan cara pandang yang digunakan dalam menganalisis substansi objek material tersebut. A. Objek material. Litosfer adalah lapisan buatan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan, plato, dataran rendah, dan lapisan tanah. Biosfer adalah lapisan kehidupan, meliputi kehidupan binatang dan tumbuhan. Atmosfer adalah lapisan udara, membentuk iklim dan cuaca. Hidrosfer adalah lapisan air antara lain sungai, lautan, danau, dan air tanah. Antroposfer adalah dinamika penduduk seperti manusia dan kehidupannya di permukaan bumi. B. Objek formal. Objek formal geografi adalah cara pandang, pendekatan, dan berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi. Gejala tersebut berupa keadaan fisik maupun keadaan sosialnya.
Aspek-aspek geografi. Aspek-aspek geografi terdiri dari dua kelompok. Yang pertama, aspek fisik. Mengkaji segala fenomena geosfer yang mempengaruhi kehidupan manusia, meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang dapat diamati langsung. Contohnya, aspek topologi, aspek abiotik, aspek biotik, aspek sosial. Mengkaji keterkaitan manusia dengan fenomena yang terjadi di geosfer, aspek sosial terdiri dari sebagian. Yang pertama, aspek sosial, kedua, aspek ekonomi, dan yang ketiga, aspek budaya dan politik. Adapun suatu gambar desa sebagai penghasil sayur untuk kota merupakan konsep interdependensi. Ruang lingkup geografi. Geografi mempunyai ruang lingkup studi yang sangat luas. Berbagai macam kondisi alam dipelajari oleh geografi, antara lain analisis fenomena manusia dengan alam, penyebaran gejala-gejala alam, hubungan fenomena satu dengan fenomena lainnya, serta interaksi yang terjadi dalam ruang, baik interaksi antar alam dan alam maupun interaksi antar alam dan manusia. Ruang lingkup bahasan geografi adalah sebagian berikut. Yang pertama, geografi fisik, yang kedua, geografi sosial, dan yang ketiga, geografi regional. Selanjutnya, konsep geografi. Menurut Rushid Sumatmadja, konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi yang terbagi menjadi beberapa konsep geografi. Di sini saya mengambil salah satunya. Yang pertama, konsep lokasi. Konsep geografi yang mengacu pada kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Konsep lokasi terbagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Contoh lokasi absolut adalah berdasarkan letak astronomis, Indonesia terletak di antara 60 lintang utara sampai 110 lintang selatan dan 950 bujur timur sampai 141 bujur timur. Sementara itu, letak relatif Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik, serta berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Adapun gambar konferensi lahan dapat dikaji dengan pendekatan ke lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal esai. Soal yang pertama, mengapa perbedaan garis lintang tepat dikaji dengan geografi fisik? Yaitu perbedaan garis lintang tepat dikaji dalam geografi fisik karena beberapa alasan penting, yaitu verifikasi alam. Garis lintang mempengaruhi variasi alam yang signifikan seperti suhu, curah hujan, dan musim. Daerah yang berdekatan dengan ekuator garis lintang rendah memiliki iklim tropis dengan suhu panas dan curah hujan tinggi, sedangkan daerah yang lebih dekat ke kutub garis lintang tinggi memiliki iklim kutub dengan suhu rendah dan musim dingin yang panjang. Pengaruh terhadap vegetasi dan ekosistem. Perbedaan garis lintang juga mempengaruhi jenis vegetasi dan ekosistem. Daerah tropis umumnya memiliki hujan lebat, sedangkan daerah kutub memiliki tundra atau padang rumput yang tipis. Polusi dan sumber daya air. Variasi garis lintang juga mempengaruhi distribusi sumber daya air dan potensi polusi. Contohnya,
Daerah tropis seringkali memiliki sungai besar yang mendistribusikan air ke luas area, sedangkan daerah kutub memiliki resiko es abadi yang mempengaruhi aksesibilitas dan infrastruktur hidrologis interaksi manusia dengan lingkungan. Perbedaan garis lintang juga mempengaruhi cara manusia berinteraksi dengan lingkungan. Misalnya, petani di daerah tropis harus siap menghadapi musim hujan yang kuat, sedangkan penduduk kutub harus adaptasi dengan kurangnya sinar matahari dan udara dingin. Soal kedua, jelaskan pengaruh tingkat kesuburan tanah terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Yaitu, tingkat kesuburan tanah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, terutama dalam bidang pertanian. Berikut adalah beberapa cara di mana kesuburan tanah mempengaruhi aktivitas ekonomi. Yang pertama, produktivitas pertanian. Hasil panen melimpah. Tanah yang subur dapat ditanami oleh berbagai macam tanaman, khususnya jenis tanaman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Hasil panen yang melimpah ini dapat dijual dan menjadi sumber penghasilan masyarakat. Stabilitas pangan. Meningkatkan pendapatan petani. Tanah yang subur tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani. Sebagai contoh, di India, promosi kesehatan tanah telah meningkatkan penghasilan petani sebanyak 230%. Selanjutnya, keamanan pangan global. Menyediakan nutrisi yang baik. Tanah yang subur menyediakan nutrisi esensial seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang mendukung perkembangan akar, pembentukan buah, dan kualitas hasil pertanian. Hasil pertanian yang berkualitas tinggi dan berlimpah dapat mengurangi resiko kelaparan dan kematian dan memastikan akses pangan yang memadai. Selanjutnya, ekonomi lokasi dan nasional. Peluang pekerjaan dalam rantai pasokan pertanian. Pertanian yang berbasis pada tanah yang subur tidak hanya meningkatkan pendapatan petani tetapi juga menciptakan peluang pekerjaan dalam rantai pasokan pertanian. Kesejahteraan ekonomi ini merambat ke berbagai sektor, mengerahkan perekonomian lokal dan menciptakan stabilitas ekonomi di tingkat komunitas. Selanjutnya, resiliensi terhadap perubahan iklim. Menghadapi fluktuasi cuaca, tanah yang sehat dapat meningkatkan resistensi tanaman terhadap fluktuasi cuaca dan kondisi lingkungan yang ekstrem. Dengan demikian, pemeliharaan kesuburan tanah menjadi kunci dalam menciptakan sistem pertanian yang tangguh dan mampu menghadapi tantangan perubahan iklim. Kesehatan masyarakat. Nutrisi yang lebih tinggi. Tanaman yang tumbuh di tanah yang kaya akan nutrisi cenderung memiliki nilai gizi yang lebih tinggi. Konsumsi hasil pertanian dari tanah yang subur dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesehatan masyarakat, termasuk
peningkatan status gizi dan kebebasan tubuh. Soal ketiga, tingkat kesuburan tanah dapat menentukan mata pencarian penduduk suatu wilayah. Tingkat kesuburan tanah sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu wilayah. Misalnya, daerah pegunungan cenderung memiliki tingkat kesuburan tinggi sebagian besar mata pencarian penduduknya sebagian petani horkultural. Sementara itu, daerah pesisir cenderung memiliki tingkat kesuburan tanah rendah. Mayoritas mata pencarian penduduknya sebagai nelayan. Jadi pertanyaan nomor 3 itu identifikasi perbedaan antara aspek sosial dan aspek budaya. Aspek sosial dan aspek budaya memiliki perbedaan mendasar dalam konteks geografi dan masyarakat. Aspek sosial mengacu pada interaksi manusia dengan lingkungan dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Fokus mencangkup dinamika sosial, demografi, kegiatan ekonomi, dan distribusi penduduk. Contoh, pertumbuhan populasi dan dampaknya terhadap infrastruktur. Selanjutnya, aspek budaya berhubungan dengan nilai, norma, bahasa, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat. Fokus menyentuh cara hidup, identitas budaya, dan pengaruh budaya terhadap perilaku. Contoh, tradisi lokal yang tercermin dalam seni dan arsitektur. Secara singkat, aspek sosial menekankan interaksi dan struktur masyarakat, sedangkan aspek budaya lebih pada nilai-nilai dan kebiasaan yang membentuk identitas suatu kelompok. Selanjutnya masuk ke latihan pilihan ganda. Soal pertama, perhatikan ilmu penunjang geografi berikut. 1. Meteorologi, 2. Geofisika, 3. Pedologi, 4. Geologi, 5. Biologi ilmu penunjang untuk mengkaji fenomena sedimentasi ditunjukkan oleh angka. Jadi jawaban saya itu bagian F, yaitu 3, 4, dan 5. Jadi alasan saya memilih itu karena ketiga ilmu tersebut secara langsung terkait dengan fenomena sedimentasi. Soal kedua, daerah pergunungan memiliki relief bergelombang. Dalam kajian geografi sosial, kondisi relief tersebut menyebabkan A. Angka curah hujan tinggi, B. Kepadatan penduduk rendah, C. Tingkat kesuburan tanah tinggi, D. Pola pemukiman penduduk memanjang, E. Penduduk bermata pencarian sebagai petani. Jawaban saya yaitu B. Kepadatan penduduk rendah. Jadi alasannya, hal ini disebabkan oleh kesulitan aksesibilitas dan pembangunan infrastruktur di daerah yang memiliki medan yang kasar. Penduduk lebih memilih tinggal di daerah dataran rendah yang lebih mudah diakses dan memiliki sumber daya yang lebih baik untuk pertanian dan permukiman. Selain itu, pola pemukiman di daerah pegunungan biasanya tersebar karena penduduk cenderung memilih lokasi yang datar untuk tinggal.
Soal ketiga, penggunaan lahan di dataran rendah sangat beragam. Lahan dataran rendah mayoritas digunakan untuk kegiatan pertanian, industri, dan perkantoran. Contoh, kajian geografi regional sesuai fenomena tersebut adalah, jawaban saya yaitu E. Karakteristik tanah dataran rendah menunjang keberagaman penggunaan lahan. Alasannya, alasannya itu yang utama adalah bahwa tanah di dataran rendah umumnya subur akibat proses sedimentasi yang mendukung berbagai aktivitas seperti pertanian, industri, dan perkantoran. Keberagaman penggunaan lahan ini sangat dipengaruhi oleh sifat fisik dan kimia tanah, yang memungkinkan sebagian jenis tanaman tumbuh dengan baik serta mendukung pembangunan infrastruktur. Soal keempat, Pulau Bali merupakan tujuan wisata utama bagi turis lokal maupun turis mancanegara. Aspek non-fisik yang dapat dikaji dari fenomena tersebut adalah, pilihan saya yaitu C. Pengelola lokasi wisata alam yang berinteraksi dengan kebudayaan lokal. Alasannya, pengelolaan wisata yang baik tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik seperti keindahan alam, tetapi juga bagaimana budaya lokal terinteraksi dalam pengalaman wisata. Hal ini mencangkup pelestarian tradisi, adat istiadat, dan interaksi antar wisata dan masyarakat lokal yang semuanya berkontribusi pada daya tarik Bali sebagai destinasi wisata. Soal kelima, perhatikan pernyataan berikut. 1. Terjadi aurora di sekitar kutub. 2. Mencairnya es di kutub utara. 3. Tsunami di Teluk Lampung. 4. Penambang pasir di Peringsewa. 5. Kawasan industri di panjang pernyataan yang mengidentifikasi aspek fisik geografi terdapat pada angka. Jawaban saya A, 1, 2, dan 5. Alasannya, karena terjadi aura di sekitar kutub ini merupakan fenomena alam yang berkaitan dengan kondisi atmosfer dan magnet bumi yang termasuk dalam kajian fisik geografi. Mencairnya es di kutub utara ini juga terkait dengan perubahan iklim dan fenomena fisik yang mempengaruhi lingkungan. Tsunami di Teluk Lampung. Fenomena tsunami adalah peristiwa geofisika yang berhubungan dengan aktivitas seismik dan kondisi laut. Yang ketiga, pernyataan ini berkaitan langsung dengan aspek fisik geografi, sedangkan angka lainnya lebih berfokus pada aspek sosial atau ekonomi.